Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Indiani, mahasiswi jurusan Akuntansi Universitas Riau Angkatan 2020, yang dalam kesempatan kali ini akan menjelaskan hasil tugas akhir dari mata kuliah literasi digital mengenai efektivitas pembelajaran jarak jauh, mata kuliah literasi digital pada masa pandemi COVID-19, dengan dosen pengampu Ibu Julita SE MSc LKCA. Langsung saja saya mulai. Tentang literasi digital. Literasi digital merupakan kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk menemukan, memanfaatkan, membuat, serta mengkomunikasikan informasi. Dikarenakan keadaan sekarang ini yang sedang dilanda pandemi COVID-19, literasi digital hadir sebagai salah satu materi pembelajaran yang digunakan untuk membantu proses pembelajaran jarak jauh yang diterapkan untuk menyesuaikan keadaan. Seperti yang sama-sama kita ketahui, pembelajaran jarak jauh merupakan sebuah sistem pembelajaran yang mana pelajar serta pengajar yang terpisah, sehingga memerlukan sebuah sistem interaktif agar tetap dapat menghubungkan keduanya sehingga proses pembelajaran tetap dapat berlangsung. Sistem interaktif tersebut sedikit banyaknya berhubungan dengan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat kita temukan dalam literasi digital. Yang menyebabkan akhirnya literasi digital itu diangkat menjadi salah satu mata kuliah terkhususnya di Universitas Riau yang diharapkan mampu membantu mahasiswa dalam memahami sistem pembelajaran jarak jauh. Dengan adanya literasi digital, diharapkan individu mampu untuk menggunakan teknologi dengan beretika dan bertanggung jawab. Literasi digital mampu membuat seseorang berpikir kritis, kreatif, dan inovatif, serta tetap dapat berkomunikasi dan berkolaborasi tanpa kendala. Kemudian, sebelumnya hasil dari tugas akhir ini diperoleh dengan mengadakan survei menggunakan Google Form kepada mahasiswa jurusan akuntansi angkatan 2020 dengan total responden sebanyak 46 orang mahasiswa yang terdiri dari 28 mahasiswa perempuan dan 18 mahasiswa laki-laki. Untuk langsung saja kita masuki ke pembahasan pertanyaan pertama mengenai perasaan atau respon saat mengetahui literasi digital itu menjadi salah satu pelajaran yang akan dipelajari. 52,2% responden mengatakan mereka penasaran, 21,7% responden menjawab senang, 17,4% merasa bingung, dan 8,7% merasa tertantang dengan adanya mata kuliah ini. Itu membuktikan bahwasannya keeksistensian mata kuliah literasi digital itu disambut positif oleh mahasiswa. Menggunakan media apakah pembelajaran mata kuliah literasi digital yang didapatkan oleh para responden? Google Meet dan Zoom menduduki posisi teratas, disusul dengan Google Classroom, kemudian menggunakan PPT atau video YouTube, serta media sosial WhatsApp. Kemudian sistem pembelajaran literasi digital mana yang diperoleh oleh responden? Sesuai dengan hasil sebelumnya yang mengatakan bahwa Google Meet dan Zoom menduduki peringkat teratas, maka sistem belajar pun yang menduduki peringkat teratas adalah dengan menggunakan tatap muka via platform online dengan penjelasan langsung dari dosen. Kemudian ada pemberian tugas dan materi oleh dosen, mencari referensi sendiri, dan yang terakhir ada diskusi kelompok. Apakah materi literasi digital sangat bermanfaat sehubungan dengan kondisi saat ini? 52,2% responden menjawab cukup membantu, 45,7% responden menjawab sangat membantu. Hal ini disebabkan oleh materi yang memang relate atau berhubungan dengan keadaan sekarang ini. Adapun materi literasi digital itu sendiri, antara lain yang pertama ada memahami apa itu literasi digital, yang kedua memahami penggunaan literasi digital secara aman, yang ketiga bagaimana menggunakan virtual classroom, yang keempat mencari informasi secara online, kelima komunikasi dan kolaborasi secara online, 6 memahami bahaya plagiarisme, 7 merancang dan melakukan presentasi online, dan banyak lainnya. Serta berdasarkan hasil survei, materi menggunakan virtual classroom dan mencari informasi secara online menjadi jawaban teratas sebagai materi yang sangat membantu mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh. Kemudian disusul oleh materi penggunaan literasi digital secara aman, membuat dan merancang presentasi online, serta berkomunikasi dan kolaborasi secara online. Untuk pemahaman materi literasi digital itu sendiri, responden menjawab hampir 63% yang menjawab pemahaman itu berada di angka 50 sampai dengan 70%, sedangkan sisanya menjawab lebih dari 70%, pemahaman itu lebih dari 70%, yang dapat dikatakan bahwa berarti pemahaman itu sudah sangat bagus. Untuk kendala sendiri, kendala jaringan menjadi jawaban teratas disusul dengan kurangnya semangat belajar.
materi yang sudah dipahami serta media pembelajaran mendapatkan jawaban paling sedikit. Apakah sudah efektif mempelajari literasi digital secara online atau secara daring? Jawaban rata-rata berada di angka 3 dan 4, yang berarti dapat dikatakan bahwa sudah efektif. Karena sesuai dengan banyaknya mahasiswa yang terbantu meskipun pembelajaran itu dilakukan secara online. Sekalipun pembelajaran literasi digital jarak jauh sudah efektif, sebanyak 54,3% responden tetap menginginkan pembelajaran dilakukan secara offline, sedangkan sisanya tetap ingin secara online. Itulah tadi hasil dari survei pertanyaan kepada responden. Kita masuk ke bagian kesimpulan. Sesuai dengan hasil survei yang dapat dikatakan bahwa pembelajaran mata kuliah literasi digital itu secara online, secara jarak jauh atau online itu sudah dikatakan efektif dengan persentase lebih dari 70%. Hal itu dikarenakan sekalipun pembelajaran dilakukan secara online, tetapi materi tetap dapat dipahami dan sesuai serta sangat membantu dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh itu sendiri. Media pembelajaran yang digunakan serta sistem pembelajaran yang didapat pun juga sangat baik, sekalipun ada beberapa kendala yang mempermudah juga karena materi yang dipelajari itu sangat berhubungan dengan keadaan kita yang sekarang, sehingga membuat kita lebih mudah untuk mencerna materi tersebut. Mengingat kondisi sekarang ini, kita tetap harus mengikuti proses pembelajaran yang ada dan tetap mematuhi protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari agar kondisi semakin membaik sehingga kita mendapatkan sistem pembelajaran yang paling terbaik. Dan itulah hasil penjelasan saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.